Hello everyone, today I'll show you how to create hyper-realistic AI car restoration videos using a simple prompts and a consistent workflow. Before we get started, please like the video and subscribe for more content like this. Pertama, kita masuk dulu ke ChatGPT. Buat yang belum punya promptnya, kalian bisa download di komentar yang saya sematkan. Tetapi perlu diingat ya teman-teman, prompt yang sudah saya sematkan tersebut adalah prompt basic atau prompt dasar. Jadi sebelum membuat prompt lanjutan, kalian harus riset terlebih dahulu mobil yang ingin dijadikan objek restorasi di dalam videonya. Untuk risetnya kita masuk saja ke Chrome, lalu ketik misalkan ini Lamborghini ya teman-teman. Di sini Lamborghini ini ada banyak jenis. Nah, ini ada 8 harga mobil Lamborghini termahal. Satunya ada yang namanya Veneno Roadster, warnanya merah. Lalu ada Lamborghini Sian, terus ada Aventador G. Nah, guna untuk riset ini karena kita untuk membuat video realistik, yaitu realistik itu adalah video yang seperti kejadian sesungguhnya ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh ngasal bikin mobilnya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa minta bantuan ChatGPT. Di prompt basic yang saya sematkan di komentar juga sudah diberi perintah agar ChatGPT memilihkan salah satu jenis mobil dari yang sudah pernah rilis. Nah, nanti kalian tinggal pilih saja apakah mau Mustang, Lamborghini, atau BMW. Nah, kalau promptnya sudah kalian copy paste dari komentar yang saya sematkan, kalian tempelkan saja ke kolom ChatGPT untuk dibuat promptnya. Oh ya, di sini saya minta ChatGPT untuk membuat 2 versi video, yaitu versi timelapse untuk short ya teman-teman. Satunya lagi adalah untuk video long. Untuk video long ini akan dibagi menjadi beberapa scan, tergantung teman-teman ingin membuat video panjangnya berapa durasi. Di sini kita bikin prompt untuk video short dulu ya teman-teman. Isi video shortnya biasanya timelapse saja, yaitu restorasi mobil tetapi dalam bentuk dipercepat. Untuk prompt timelapse-nya juga sudah saya sematkan di kolom komentar, kalian tinggal copy saja ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini ChatGPT menyarankan salah satu mobil yang betul-betul pernah rilis ya teman-teman. Jadi mobil ini beneran ada dulu. Di sini mobilnya yaitu Toyota Corolla KE30. Kalau sudah cocok dengan promptnya, teman-teman copy paste saja. Ini kan tadi untuk VO3, tetapi kita bisa pakai promptnya untuk Google Flow. Sama saja teman-teman, bedanya kalau Google Flow ini kita dapat 100 kredit. 100 kredit itu bisa dipakai untuk 5 kali generate. Kita bisa dapat 5 video dari 1 email. Selanjutnya kita copy paste saja prompt yang tadi sudah kita ambil dari ChatGPT. Untuk Google Flow ini kita dapat durasi 8 detik ya teman-teman, sama seperti di VO. Bedanya kalau VO3 itu harus Pro dulu, kita harus daftar Gemini Pro baru kita dapat fitur untuk VO3. Tetapi untuk Google Flow ini tidak teman-teman, kita bisa langsung pakai gratis tanpa daftar Pro. Nah, sudah jadi teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Ada ini Toyota KE30 sedang diproses revalasi dalam durasi 8 detik. Teman-teman bisa upload saja videonya langsung mentahan seperti ini atau ditambahin lagi teman-teman. Misalnya aduh ini cuman 8 detik kurang menarik misalnya. Nah, kita tambahkan bagian showcase-nya atau hasil dari reparasi tersebut. Kita balik lagi ke ChatGPT dan minta prompt untuk bagian showcase-nya.
Nah, perlu diingat teman-teman ya, ini tadi prom yang saya copy pastekan itu masih kurang konsisten dalam bentuk warnanya, sehingga ini pas saya minta bagian showcase-nya warnanya berubah. Jadi teman-teman harus diingat warna yang tadi berhasil di generate itu warna apa. Misalkan tadi kan Toyota KE30 warna hijau vintage ya teman-teman. Nanti kita masukkan saja ke ChatGPT untuk mendapatkan jenis mobil yang sama dengan warna yang sama. Nah, ini teman-teman contoh kalau kita tidak mengunci warna mobilnya ya teman-teman. Di sini showcase-nya berubah jadi warna merah. Kan nggak lucu waktu diperbaiki sampai berhasil itu warna hijau, terus malah hasilnya showcase-nya warna merah. Nah, kita ceritakan saja ke ChatGPT kalau prompt kedua itu gagal atau warnanya berubah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya menganggap ChatGPT ini seperti lawan ngobrol biasa, teman-teman. Jadi kita ceritakan saja, jangan terlalu terpaku sama prompt ya, teman-teman. Karena ChatGPT sendiri juga nanti bakal menyarankan. Kita cek lagi promnya teman-teman. Nah, ini udah betul ya, classic solid grain seperti hasil video yang pertama. Nah, kita copy saja lalu balik lagi ke Google Flow untuk di generate. Namanya AI, kita akan mengalami trial dan error ya teman-teman. Jadi jangan malas berusaha mengotak-atik promptnya ya teman-teman. Kalau misalkan kita gagal di video yang pertama, kita coba lagi, kita teliti lagi bagian mana yang salah. Seperti saya tadi, bagian warnanya kurang spesifik. Jadi kita bikin lagi warna yang lebih spesifik agar tiap videonya nyambung. Oh ya teman-teman, sebetulnya tadi yang video timelapse 8 detik itu memang sudah bisa diupload sebagai short ya teman-teman, tapi saya memilih bikin dua video, yaitu video timelapse sama video showcase-nya nih seperti ini. Gunanya adalah supaya tidak dianggap sebagai konten low effort sama YouTube ya teman-teman. Jadi tetap ada proses editing dan durasinya juga cukup dengan dua video. Tadi kan kita sudah buat untuk yang short ya teman-teman. Yang short itu teman-teman juga boleh menambahi bagian awalnya atau inspeksi kerusakan mobilnya. Tapi itu teman-teman praktek sendiri saja ya. Sekarang kita mulai belajar bikin untuk konten long videonya. Di sini saya pilih video long 5 menit. Nah, untuk perintah prompt video 5 menitnya sudah saya sematkan di kolom komentar ya teman-teman. Teman-teman ubah saja kalau misalkan 5 menit itu terlalu panjang durasinya dan teman-teman agak males buat generate videonya banyak-banyak, teman-teman ubah saja menjadi 3 menit atau 2 menit. Tetapi idealnya video panjang di YouTube ini 7 menit ya teman-teman, perlu diketahui. Jadi kita bisa pasang iklan di opening, lalu di mid-roll, sama di akhir video. Untuk video longnya teman-teman juga harus pilih salah satu mobil yang betulan pernah ada ya teman-teman. Di sini saya pilih mobil Mustang. Ini ChatGPT belum langsung memberikan promptnya ya teman-teman, tapi dia memberikan detailnya, yaitu kondisi kerusakannya, terus settingnya di bengkel atau di outdoor. Oh ya, untuk video long ini saya pilih ubah dulu menjadi gambar ya teman-teman. Salah satu fungsi mengubah prompt menjadi gambar itu adalah hasilnya nanti lebih konsisten, gak kayak tadi kita dari prompt langsung ke video itu, makanya kan ada perubahan ya teman-teman. Waktu kita bikin video showcase-nya malah warnanya berubah menjadi merah. Nah, kalau kita bikin menjadi gambar ini, kita bisa pakai gambar ini terus menerus teman-teman, untuk bikin video yang berkesinambungan dan hasilnya konsisten. Kalau sudah dapat gambarnya, kita download saja ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang
bikin videonya dari gambar dulu ke video atau image to video, terus dapat gambarnya itu rasionya nggak sesuai ya teman-teman. Ini ada situs yaitu Pixel Cut AI, ini bisa mengubah rasio video dengan AI juga teman-teman, atau diperluas ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini ada berbagai rasio gambar ya teman-teman. Nih kalau misalkan dijadikan vertikal untuk short ada, mau diubah kotak juga bisa. Kita balik lagi ke ChatGPT tadi. Nah kalau sudah oke, kita tulis saja sudah oke. Sekarang buat promptnya. Pokoknya kalau kita menggunakan AI seperti ChatGPT dan Gemini AI ini, kita jangan terlalu kaku ya teman-teman. Anggap saja dua AI ini lawan bicara seperti manusia pada umumnya. Kita juga bisa minta untuk diubah lokasinya atau diubah bentuk atau warnanya, itu tinggal kita tulis saja. Jadi jangan terlalu terpaku sama prompt. Tetapi ingat ya teman-teman, kalau soal detail atau spesifikasi itu kita harus memberi perintah. Misalnya tolong dong saranin warna mobil atau jenis mobil atau lokasinya. Nah nanti kita bisa pilih kan. Tapi kalau kita tidak memberikan perintah tersebut, maka ChatGPT akan mengeluarkan prompt yang random. Sekarang kita cek promptnya ya teman-teman. Nah ini jenis mobilnya sudah dikunci sama ChatGPT, yaitu Ford Mustang Fastback 1967. Untuk warnanya warna hijau ya teman-teman. Di sini juga ada jenis-jenis kerusakannya, pencahayaan untuk videonya, moodnya apakah serius, apakah komedi. Di sini disarankan untuk menggunakan mood serius ya teman-teman, karena kita jenis videonya itu restorasi. Kita sudah dapat prompt adegan per adegannya ya teman-teman. Ini komplit banget dari scan 1 yaitu durasi 0 sampai 40 detik, scan 2 dari durasi 40 sampai 1 menit 20 detik. Oh ya bang, kan satu video itu durasinya cuma 8 detik. Nah kita jangan terpaku sama ini ya kan. Kita bisa pakai scan 1 ini cuma untuk satu video saja misalkan, karena kalau misalkan kita nurutin pakai scan 1 terus sampai 40 detik itu nanti hasilnya juga membosankan teman-teman. Teman-teman harus sedikit mengasah feeling ya teman-teman. Misalkan bagian yang meneliti kerusakannya ini enaknya berapa detik nih. Oh ya teman-teman, ini ada yang kelupaan. Kalau kita bikin untuk short itu nggak terlalu kelihatan ya kan, istilahnya karena cuman bagian proses reparasi sama showcase. Nah kalau untuk long video ini bakal sangat berpengaruh nih kalau misalkan mekaniknya gonta-ganti. Jadi kita minta ChatGPT untuk membuat prompt mekanik yang konsisten juga. Jadi nanti di tiap video itu mekaniknya tetap itu juga, tidak gonta-ganti. Tapi tenang saja teman-teman, nanti untuk prompt mekaniknya juga saya sertakan di kolom komentar yang disematkan ya teman-teman. Tinggal teman-teman ganti saja ras mekaniknya, bajunya, dan penampilannya. Nah ini udah dapat prompt yang komplit banget, detail banget ya teman-teman, antara jenis mobilnya, warna mobilnya, terus lokasinya, dan juga mekaniknya. Sekarang kita balik lagi ke Google Flow. Google Flow kan tadi pakai yang text to video, sekarang kita ganti jadi yang image to video. Kita upload saja gambarnya. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk melanjutkan scan yang kedua, ini saya pakai trik lawas teman-teman. Jadi video hasil getret tadi kita screenshot saja ujungnya teman-teman, biar kita nggak usah generate gambar lagi. Jadi kita nanti punya gambar yang akan dilanjutkan adegannya. Kalau sudah di screenshot, kita balik lagi ke Google Flow, lalu upload gambar screenshotan tadi.
terus kita copy paste scan yang kedua teman-teman. Karena formatnya video long itu jadi bakal butuh banyak scan ya teman-teman. Jadi ini untuk pemeriksaan bagian rusaknya ini bakal dibagi menjadi beberapa bagian. Tadi kan baru ngecek bagian pintunya saja ya teman-teman. Ini nanti akan ada adegan mengecek bagian yang korosi atau yang sudah karatan. Kita copy pastekan saja prompt dari ChatGPT nya ya teman-teman untuk bikin scan kedua. Nah ini dia teman-teman hasilnya, jadi nyambung ya adegannya dari yang tadi buka pintu ini jadi memeriksa tingkat kerusakannya sama bagian yang karatannya teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa lihat ya mekaniknya nggak berubah sama sekali. Dari segi pakaiannya dan bentuk badannya juga masih mekanik yang sama teman-teman. Oke teman-teman, untuk membuat full videonya dan adegan-adegan selanjutnya teman-teman cukup ulangi saja proses pertama dan kedua, yaitu tempelkan gambarnya lalu tempelkan promptnya ke Google Flow AI ya teman-teman. Cukup sekian tutorial dari saya. Jangan lupa kasih hype di video ini mumpung videonya belum 7 hari. Oh iya teman-teman juga bisa daftar membership ke channel ini ya teman-teman. Barangkali ingin konsultasi langsung sama saya. Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.